Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang searching literatur. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama kita akan membedakan antara databases dan online search, kemudian yang kedua, formulasi pertanyaan penelitian. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi kata kunci. Yang keempat, mengembangkan term dalam pencarian, free text term. Kemudian yang kelima, mengembangkan term, control, and vocabulary term. Kemudian yang keenam, search field. Yang ketujuh, proses searching, wildcard, and proximity operator. Dan yang kedelapan, kita akan mengevaluasi hasil dari pencarian. Kita harus mengetahui beberapa contoh databases dengan online search. Databases yang paling umum contohnya seperti Scopus, PubMed, Web of Science atau WOS, CINAHL, Medline Ovid, ProQuest, SciInfo, DOAJ, dan lain-lain. Sedangkan untuk online search, contohnya yang paling populer adalah Google Scholar, kemudian ScienceDirect, Sage, Springer Link, Taylor and Francis, Springer Nature, dan website lain. Kemudian, antara databases dengan online search itu sifatnya bisa diintegrasikan dan nanti hasilnya bisa saling mendukung satu sama lain. Kita memformulasikan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dapat memandu kita dalam menentukan tiap langkah dalam proses pencarian literatur. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ya, di antaranya kita harus menentukan pertanyaan penelitian itu secara jelas, kemudian fokus, tapi tidak boleh samar-samar dan tidak boleh terlalu spesifik atau juga tidak boleh terlalu luas. Kita bisa menggunakan metode Finer Criteria. Finer kriteria itu apa sih? Ya, finer kriteria terdiri dari visible, kemudian harus menarik atau interesting, novel, muncul kebaharuan, ethical atau memperhatikan etik, dan tentunya harus relevan. Selanjutnya, dalam pencarian literatur, kita mengidentifikasi kata kunci. Cara mencari kata kunci kita bisa menggunakan VICO framework. Ya, VICO framework ini bisa diidentifikasi sebagai berikut. P untuk population, I untuk intervention, C untuk comparison, dan O untuk outcome. Populasi di sini adalah merujuk pada sampel atau subjek yang akan direkrut untuk studi yang akan kita cari. Kemudian intervention merujuk pada treatment yang akan dilakukan pada subjek pada studi yang akan kita cari. Kemudian comparison di sini kita mengidentifikasi rencana apa yang akan digunakan di sini untuk mengcompare terkait treatment yang akan dilakukan dengan banyak studi desain yang merujuk pada control group. Kemudian untuk outcome ini merepresentasikan hasil yang direncanakan untuk mengukur atau menguji efektivitas dari intervensi yang dilakukan. Ya. Tipe tadi ini diantara lain mengidentifikasi ada beberapa tipe dari artikelnya, misalkan apakah artikelnya jenisnya RCT, kemudian kualitatif, menggunakan observational studies, dan lain sebagainya. Setelah kita mengidentifikasi kata kunci, kita bisa mengembangkan term pencarian secara manual. Selain itu, kita juga bisa menggunakan upaya untuk mengontrol vocabulary term menggunakan contohnya mass term. Mass term ini kita akan mencoba mencari keyword atau sinonim yang hampir sama konteksnya dengan apa yang akan kita cari. Kemudian untuk mencari area kita bisa lakukan dengan mengidentifikasi beberapa databases yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan 4 databases, contohnya databases yang besar ada Scopus, MBS, PubMed, and CINAHL. Kemudian kita juga memanfaatkan online search ya atau hand search, contohnya seperti menggunakan Google Scholar ya. Kemudian untuk memperluas atau misalnya mempersempit pencarian kita bisa lakukan dengan memberikan truncation atau wildcard. Dan kita juga bisa memanfaatkan boolean operator seperti OR, AND, dan NOT. Ya. Terakhir yang perlu kita perhatikan untuk mengevaluasi hasil pencarian
Yang pertama, apakah data yang didapatkan ini terlalu banyak ya? Kemudian apakah data yang didapatkan atau artikel yang didapatkan ini terlalu sedikit jumlahnya? Kemudian yang ketiga, apakah hasilnya ternyata relevan dengan apa yang kita cari? Dan yang terakhir atau keempat, apakah hasil pencarian isi artikelnya ini sesuai dengan topik yang sedang kita cari? Demikian paparan atau penjelasan tentang searching literatur. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dengan pembahasan materi yang lain, terima kasih.